Aku sudah melakukan beach cleanup dari tahun 2016 sebenarnya. Jadi aku bersama dengan teman-teman aku, mereka tuh adalah pencinta alam. Biasanya kan dimulai dengan mereka yang terekspos dengan lingkungan. Nah, teman-teman aku ini mereka banyak melakukan stand up paddleboard yang Ibu Susi suka lakuin tuh. Jadi suka nyebrang tuh dari Ancol ke Pulau Seribu dan seterusnya. Dan teman-teman aku dan aku sendiri juga ngelihat kok sampahnya makin banyak, terutama sampah plastik dan sekarang memang kondisinya udah darurat. Jadi biasanya kami melakukan beach cleanup tuh secara relawan aja, volunteer. Kita sambil lagi mengunjungi Pulau Seribu, entah itu Pulau Damar Besar, Pulau Rambut, Pulau Karangbongkok, Pulau Air, apapun itu. Sambil jalan kita pick up sampahnya. Sampai akhirnya wah ini kayaknya kondisinya darurat nih. Aku kan juga tergabung sama dulu namanya diet kantong plastik, sekarang namanya adalah diet plastik Indonesia. Jadi kita sering melakukan brand audit nih. Kalau kita lagi melakukan beach cleanup itu kita kumpulin tuh brand-brandnya kemasannya tuh dari produsen apa aja. Maksudnya gini, bukannya kita mau nyalahin orang, tapi biar kita juga aware. Karena ternyata sampah yang mengotori lautan itu kan sebenarnya kita buang sembarangan, buang ke got, larinya ke sungai, dari sungai kan larinya kan ke laut kan. Itu semuanya adalah konsumsi kita. Kebanyakan itu adalah sachet kopi, bungkus mie instan, botol. Kalau botol sebenarnya nggak terlalu karena botol PET itu ada pasarannya. Jadi banyak banget pemulung akhirnya mereka ngambil untuk bisa didaur ulang lagi. Yang nggak bisa didaur ulang nih ya sachet-sachet itu. Jadi kita akan melakukan brand audit. Jadi aku sebenarnya udah melakukan ini konsisten dari 2016 sampai dengan sekarang. Bisa dikatakan mungkin sebulan sekali aku tuh biasanya mengajak teman-teman terutama perusahaan untuk melakukan beach cleanup karena banyak sekali sekarang yang semakin sadar kan pentingnya kita untuk aware dan melakukan sesuatu untuk menjaga lingkungan. Karena biasanya tiap kali habis beach cleanup orang tuh akhirnya memikirkan, oke, artinya aku mesti lebih hati-hati nih dengan apa yang aku konsumsi. Kebanyakan dari mereka akhirnya bakal nyari nih bank sampah dan ini juga yang pemirsa bisa lakukan. Cari tahu bank sampah terdekat di rumahnya di mana. Sampahnya dipilah, yang organik itu kalau bisa itu dikompos atau kayak aku karena halaman aku kecil di biopori atau ditebar di taman misalnya. Terus sampah plastiknya itu dipilah-pilah. Jadi yang ke TPA itu semoga cuma sampah residu gitu. Jadi sampai di sana gak akan nih hujan, banjir, ngerembes lagi tuh dari TPA ke got, ke sungai, dan akhirnya ke lautan. Semoga sih pengennya kayak gitu. Jadi kita beach cleanup gak usah ngebersihin sampah karena sekalinya aku bersihin beach cleanup bisa 1 sampai 1,5 ton hanya dengan sekitar 2 jam kita ngebersihin. Dari tahun 2016, total udah berapa kota dan berapa beach dari Bula sendiri? Atau mungkin ada mungkin bisa pengalaman yang paling berkesan tuh yang mana sih? Mungkin yang banyak banget sampahnya atau itu di daerah mana? Dari 2016 itu kan kita kebanyakan di pesisir Ancol sama di Kepulauan Seribu kan. Tapi aku juga udah melakukan beach cleanup tuh macam-macam. Beach cleanup dan river cleanup itu udah sempet di Palembang, di Medan, di Surabaya. Mungkin ada sekitar 10 kota di Indonesia yang udah aku lakuin. Karena tujuan kita kan adalah untuk raise awareness kan. Jadi memang sudah cukup banyak dan banyak yang juga udah sangat aware. Yang sempat membuat aku tuh prihatin banget itu adalah di Palembang. Di Palembang itu karena sungainya itu kan dari dulu kan adalah nadi perdagangan kan. Tapi itu kanan kirinya tuh kotornya minta ampun. Karena kalau sampah di lautan itu, di beach cleanup itu sampahnya karena ada arusnya biasanya masih bersih tuh. Kita nggak bersihnya juga gak jijik gitu loh. Tapi waktu di Palembang itu karena bentuknya sungai dan dia udah nempel dengan lumpur, itu kita ngebersihnya tuh kotor banget dan prihatin aja karena banyak penduduk tinggal di situ. Dan yang menyedihkan adalah banyak banget seperti sampah-sampah beling, botol dan pecahan botol dan sebagainya jadi bahaya. Sama waktu kita juga bersihin Sungai Deli di Medan. Itu yang bikin miris adalah pas kita bersihin, sekarang kan isunya adalah saking kita produksi sampah banyak, mereka suka buang sembarangan. Jadi udah bukan di TPA yang resmi tapi illegal dumping. Jadi kita bersihin Sungai Deli, itu aku ada di Instagram tuh, tapi abis itu tuh mereka tuh ngebuang lagi sampahnya. Jadi kita bersih-bersih, kita ngeliat ke sana dari atas jembatan orang ngebuang sampah gitu loh. Jadi prihatinnya gitu sih. Dan aku nggak menyalahkan masyarakat karena memang kan ini berkaitan sama edukasi dan udah nggak ada solusi lain, sampah kita udah terlalu banyak sih. Kan selalu laporin. Taruh cut dulu, silakan kasihan. Kasihan. Dia nungguin aja dengerin. Iya. Kan berarti setiap minggu ya every week untuk kejadian kayak gitu. Butuh biasanya tuh berapa orang dan butuh berapa waktu berapa lama untuk kebersihin itu? Kenapa sih, Bang?
banyak banget sampah juga di perairan tersebut gitu? Yang menyedihkan adalah aku mau mengerahkan berapa ratus orang pun, berapa lama pun tidak mungkin bersih sampahnya. Karena kalau kita bersih-bersih beach clean up di pulau itu kan semuanya terbawa arus. Yang menyedihkan adalah aku pernah membersihkan satu lokasi yang sama 2 hari berturut-turut. Yang pertama kita membersihkan rata-rata tuh kalau aku bersihin aku cuma ngasih waktu 2 jam nih ke volunteer biar mereka nggak kecapean. Sekali kita jalan bisa 40 sampai 80 orang. Itu bisa 1 tonan sampah yang kita bersihkan. Dan sampahnya kita bawa lagi ke Jakarta yang bisa dikasih ke pemulung, sisanya ke TPA. Nah, yang menyedihkan adalah kita udah sempat bersih-bersih, aku datang lagi ke sana besok numpuk lagi sampahnya. Apalagi biasanya kalau udah akhir-akhir bulan, akhir-akhir tahun seperti ini, itu kan arusnya kan, membawa sampah, aku lupa tuh angin barat kayaknya dia membawa sampah ke pulau-pulau. Jadi itu kotornya minta ampun gitu. Jadi emang sangat prihatin sih, karena kalau kita nggak stop kerannya dari kita sendiri sebagai orang yang buang sampah, beach clean up itu tuh cuman gimmick, nggak akan ada solusinya. Harus dari kita mengurangi konsumsi kita dan mengolah sampah kita dengan bijak. Dan komunitas udah ngasih bonus kayak maksudnya udah jenuh dan capek, aduh capek deh ngebersihin kayak gini, ada nggak sih kayak gitu? Atau mungkin dari komunitas Bunat tetap konsisten gitu? Alhamdulillah semuanya konsisten karena kita saking cintanya dengan lingkungan ya dan aku sebenarnya walaupun sekesel-keselnya, secapek-capeknya tapi enjoy karena kita bisa melihat Indonesia tuh yang cantik banget itu bener-bener loh. Pantai-pantai kita, pulau kita, sungai kita tuh bagusnya minta ampun. Jadi merasakan we're doing something untuk bisa membantu menjaga tuh dan ngelihat hasil akhirnya aku biasanya suka bikin time lapse tuh before and afternya tuh puas sih. Jadi dari kita semua tuh kita nggak ada kapoknya. Mau diminta kapanpun juga, yuk kita siap untuk bisa bantu jaga kebersihan. 80 orang benar-benar dari orang Jakarta atau ada orang bule juga dan sebagainya atau gimana? Banyak orang bule loh. Biasanya orang bule itu justru mereka yang sangat antusias karena menurut mereka tuh menyedihkan lihat kondisi seperti ini di negaranya kan memang sangat bersih kan. Jadi mereka kalau udah ngelihat sampah malah mereka tuh biasanya apalagi kalau bos-bos kalau kita bawa perusahaan kan malah bos-bosnya gitu tuh yang semangat tuh yang sampai udah selesai udah panas terik mereka masih terus mungutin sampah. Dan yang suka juga menyedihkan adalah salah satu sampah yang paling banyak kita ambil itu adalah popok bayi. Jadi aku tuh udah biasa tuh popok bayi masih ada isinya segala itu kita bersihin, pembalut segala macem, bekas jarum suntik. Jadi memang sebenarnya bukan hal yang menyenangkan sih. But kalau bukan kita ngelakuin siapa lagi? Oke, ngomongin bule nih kan di sini juga ada Bunat baru-baru ini namanya Gary dari Belanda. Ya, Dia juga bersih-bersih juga dari di Bali, dari yes, kota dari Batam, Sungai dan Watch sekarang Gary Bench tahu. jadi ada juga namanya Pandawara Cili, yang tapi sekarang udah berhenti dengan aksi ini. Maksudnya di Bunat sendiri bisa lingkungan menyayangkan nggak sih malah orang bule, malah anak kecil yang jadi bersih-bersih bisa lingkungan bukan kita semua gitu yang maksudnya umurnya udah lumayan gitu. Biasanya memang seperti itu ya, yang akhirnya tergugah itu kebanyakan ya dalam beberapa kasus tuh justru adalah orang bule. Menurut aku sih it's good untuk mereka bisa raise awareness, tapi pada akhirnya ya ini kan negara kita, ini kan adalah pantai kita, harusnya kita tuh yang melakukan sesuatu. Jadi sangat mengapresiasi teman-teman aku yang bule, yang aktivis lingkungan juga banyak. Aku mengapresiasi mereka untuk bisa raise awareness-nya dan mereka melakukannya secara tulus, ya nggak apa-apa. Mau siapapun yang menggerakkan kan yang penting adalah continuenya seperti apa. Tapi sering pernah ketemu dengan Gary gitu. Dan apa-apa Aku aja ada dia denger aja. aku ada satu grup sih sama dia, tapi waktu kemarin aku ke Bali belum sempat ketemu sama sama dia sih. Tapi udah denger aksinya dia yang dari Iya, dari Sungai Watch dan sebagainya sama Melati juga udah tahu kok. ini kan juga yang ada Pandora, kan sekarang juga namanya Pandora Group ya Bunat ya, terus sekarang juga masih maksudnya ya makin terkenal dengan bersih sampahnya, terus juga ada Pandora Cilik yang akhirnya berhenti. Bunat menyayangkan gak sih anak kecil yang maksudnya bersih-bersih dan malah sekarang berhenti gitu untuk bersih-bersih gitu? Sangat menyayangkan ya karena menurut aku ya aku juga kemarin udah sempat ketemu dengan Pandawara juga. Aksi mereka tuh patut diacungi jempol. Tapi sekarang gini loh, yang kita lakukan beach cleanup itu bukan solusi. Karena sampai kita kumpulin bertonton itu larinya kemana? Yang bisa diolah lagi kan cuma sekian persen gitu, sisanya kan ke TPA lagi. Jadi itu bukan solusi, but for raising awareness oke banget. Jadi ya mau anak kecil, mau orang bule, mau Pandawara, mau siapapun itu, kita harus memberikan apresiasi karena mereka raising awareness. Tapi jangan sampai akhirnya mereka jadi kapok karena ngerasa gue bersih-bersih tapi nggak ada hasilnya. Ya harapannya sih semua yang ngelihat ini akhirnya mereka bisa memperbaiki gaya hidupnya untuk bisa lebih ramah lingkungan. Bisa juga Bunat untuk edukasi masyarakat juga, karena kan masih kayak kita kan, aduh udah sampah sampah plastik kecil doang buang aja gitu. Oke. Kalau jadi kan maksudnya kita jadi tahu gimana nih edukasinya gitu. Gini pemirsa, edukasinya adalah kita suka komplain toh sekarang komplainnya apa? Cuacanya panas ya kan,
polusi dan sebagainya, menurut aku sih kurang tepat ya kalau kita menyalahkan pihak-pihak tertentu karena ini semua bersumber dari kita. Kalau kita ngomongin panas itu kan sebenarnya adalah kalau kita makan nggak dihabiskan. Jadi di TPA itu, di tempat pembuangan akhir sampah itu lebih dari setengahnya itu adalah sampah organik atau sampah makanan. Yang artinya kalau kita ngabisin makanan kita, itu setengah dari sampah di TPA itu bisa dikurangi loh. Karena si sampah itu dia produce gas metana menghasilkan gas rumah kaca itu yang bikin kita panas. Jadi kalau kita komplain mengenai suhu yang panas, simple banget. Habisin makanan yang ada di piring kita. Buang sampah organik itu ke tempatnya, yaitu di kompos atau di biopori. Itu satu kalau untuk organik. Yang kedua masalah gedenya itu adalah plastik. Plastik itu kita bisa kok mengurangi seperti aku. Aku sesederhana kemana-mana aku selalu bawa sedotan sama sendok garpu sendiri. Kalau pesan makanan di online delivery juga aku selalu bilang gitu, jangan pakai sachet saus tomat sambal, jangan pakai sendok garpu plastik dan sebagainya. Intinya banyak cara kok kita untuk bisa mengurangi sampah plastik, cuman dari kitanya mau atau enggak. Thank you Buna. Sami-sami. Udah